Pada video kali ini kami akan menjelaskan untuk demo dari prototipe aplikasi Loki yang ada pada Android maupun web apps. Mana pertama-tama akan kami demokan untuk prototipe Android, lalu berlanjut pada web application, serta nanti tergantung dari fitur kami akan berganti-ganti. Lalu pada layar ini merupakan landing screen dari prototipe Loki di Android. Yang pertama yaitu ada dua button di sini, register dan login. Lalu kami akan menjelaskan alasan Loki hanya memiliki register pada prototipe Android saja, dikarenakan Loki ini merupakan aplikasi yang mencari lokasi smartphone dan memonitor status lock screen pada smartphone. Maka hanya diperlukan registrasi lalu kemudian masuk ke dalam sistem sehingga Loki bisa memantau lokasi dan status lock screen. Lalu jika ingin melakukan registrasi, dan klik register. Lalu di sini isikan email, password, confirm password, serta emergency contact yang nantinya akan digunakan untuk mengirimkan notifikasi jika lost smartphone dihidupkan. Lalu jika sudah, klik register. Lalu di sini nantinya akan mengirimkan email verification ke email yang tadi dituliskan. Lalu jika ingin verify, klik verify saja. Lalu di situ your email has been verified. Lalu klik ke aplikasi kita. Lalu kita mengizinkan berupa lokasi serta background permission supaya Loki bisa berjalan pada background apps untuk memantau lokasi serta status lock screen. Di sini merupakan homepage dari Loki, mana untuk memantau lokasi dari user ketika menggunakan smartphone. Di sini lokasi saya sudah benar di situ. Lalu di sini Loki juga ada button logout jika ingin melakukan logout. Lalu pada proses registrasi tadi, jika user sudah melewati validasi dari Loki, yaitu berupa confirm password serta email, serta sudah melakukan verifikasi email, maka user akan otomatis login serta masuk ke homepage. Lalu lanjut ke prototipe Loki di web, dimana untuk prototipe web ini akan hanya Anda login saja, tidak ada register sesuai dengan penjelasan yang tadi. Lalu untuk login di sini diisikan sesuai dengan informasi kredensial yang sudah terdaftar dan masuk pada Loki di Android smartphone tersebut. Lalu masukkan email serta passwordnya. Lalu jika kredensial dari login benar, maka di sini akan diminta untuk mengizinkan permission location dari device ketika mengakses web. Di sini klik allow untuk melihat lokasi dari user. Di sini sudah tampil. Yang ini merupakan homepage dari prototipe Loki, di mana tampilan utamanya yaitu ada map, di mana ada pin location, yaitu di mana pin location ini ada dua. Yang pertama yaitu user location, di mana ini merupakan lokasi ketika user mengakses web, yaitu tadi ketika allow permission. Lalu yang kedua ada smartphone location, mana smartphone location ini merupakan lokasi dari smartphone kita yang lakukan monitor itu berada. Lalu di prototipe Loki web ini juga ada fitur-fitur lainnya. Untuk fitur lainnya yaitu yang pertama yaitu kita dapat memantau status lock screen dari smartphone kita. Itu ditandakan dengan icon smartphone, di mana icon smartphone ini akan berubah jika status lock screen di smartphone kita berubah-ubah dari unlock ke lock maupun dari lock ke unlock.
status ini dapat berubah jika lock smartphone pada setting page itu harus dinyalakan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu setting page, di mana setting page ini merupakan halaman mana untuk mengaktifkan serta menonaktifkan lock smartphone. Serta di situ ada keterangan untuk keterangan warna status lock screen pada homepage. Lalu yang terakhir itu logout ketika user ingin melakukan logout saja. Lalu di sini kita ke setting page, di mana setting page ini ada lock smartphone button untuk mengaktifkan, untuk enable maupun disable lock smartphone. Maksud fitur dari lock smartphone di sini yaitu jika lock smartphone diaktifkan, maka Loki akan memulai untuk memonitor lock screen dari smartphone yang kita monitor. Lalu jika smartphone yang kita monitor itu berhasil di unlock, maka akan mengeluarkan suara sampai lock smartphone tersebut dimatikan maupun statusnya menjadi lock. Lalu selain itu, jika lock smartphone dihidupkan, maka otomatis sistem akan mengirimkan notification berupa emergency contact yang nantinya mungkin Anda penemu yang ingin mengembalikan smartphone tersebut sehingga bisa menghubungi dari emergency contact yang telah didaftarkan tersebut. Lalu kita akan mencoba dengan melakukan enable lock smartphone. Maka di sini terlihat bahwa pada lock screen di smartphone itu muncul berupa emergency contact yang tadi kita telah daftarkan. Jika kita mencoba untuk unlock smartphone, maka smartphone akan mengeluarkan suara serta notification tetap, serta pada prototype web itu status menjadi merah ataupun unlock. Lalu kita akan mencoba untuk ke setting page, mana lock smartphone akan di disable, maka status pada web itu akan berubah menjadi hijau atau lock, serta pada smartphone itu suara akan mati serta notification tidak akan dikirimkan kembali. Lalu kami akan mencoba untuk mencontohkan jika aplikasi pada smartphone berjalan pada background. Lalu kita hidupkan lock smartphone. Di sini emergency contact tetap akan dikirimkan, yaitu yang berarti aplikasi berjalan pada background. Lalu kita akan mencoba membukanya dan notif tetap akan dikirimkan serta suara akan berbunyi serta status pada web itu akan berubah, status lock screen berubah menjadi unlock. Lalu kita ke setting page untuk melihat apakah lock smartphone itu jika dimatikan akan benar-benar mati sound serta notifnya. Nah, setelah dimatikan maka sound pada smartphone serta notif itu akan di cancel serta status pada web itu berubah menjadi hijau atau lock kembali. Lalu sekian dan terima kasih.